Ya, sahabat Suara Sidoarjo, pagi ini di program Dialog Kesehatan, saya kedatangan tamu. Siapakah? Saya ke Karin aja deh dulu yang menjelaskan siapa tamu kita, karena saya cuma dikasih data, nama, dan tema. Nah, silakan. Narasumber Iya. kita dari mana, Karin? Jadi narasumber kita dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo dari Kecamatan Urangagung. Puskesmas Puskesmas Urangagung. Gore Karin, pulang sana ke Semarang. Oke, baik sahabat, bersama dengan sahabat-sahabat kita dari Puskesmas Urangagung, kali ini narasumber yang sudah hadir di studio, saya ingin sapa dulu. Ada Dr. Ayunda Maharani. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Salam sehat. Salam sehat, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Ini kayaknya sudah berapa lama ya? Dulu pernah ketemu juga kan ya? Pernah. Waktu Urangagung dulu? Iya deh, kayaknya pernah ya. Kayaknya udah setahun yang lalu ya. Iya, sepertinya ya. Sepertinya tahun ya, lalu, nggak sebelum kerasa. COVID. Ya. Sebelum COVID, iya kayaknya ya. Nggak terasa tuh kan. Akhirnya sudah setahun ketemu lagi deh sekarang, tapi kondisinya beda. Kalau dulu mungkin kita ngobrolnya ini nggak pakai masker. Iya. Sekarang jadi pakai masker gitu ya kan. Nggak bisa melihat wajahnya gitu kan akhirnya. Oke, nah pada pagi ini bersama dengan Dr. Ayunda kita juga ditemani oleh narasumber kita, ada Bapak Angga Satria Prayogo SKM. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Salam sehat. Oh, harus gitu ya kayaknya ya. Begitu ketemu itu menjadi salam yang udah kayaknya harus dipatenkan gitu ya. Salam sehat. Baik. Nah, hari ini sahabat Suara Sidoarjo, kita akan membahas tentang budayakan germas untuk cegah penyakit tidak menular. Penyakit menular. Atau tidak menular. Oh, ya, memang betul. tidak menular ya. Itu gimana maksudnya ini, dokter? Iya, jadi penyakit itu seperti tadi ya, ada yang menular dan ada yang tidak menular. Ya. Dari kata-katanya sudah jelas. Jadi kalau penyakit menular itu dapat ditularkan dan menularkan oleh dan dari orang lain gitu. Jadi oleh orang lain ke orang lain. Ya. Nah, itu contohnya yang sekarang mungkin ya, yang pandemi COVID itu salah satu dari penyakit penular. Diare, terus kemudian demam berdarah, itu salah satu penyakit menular. Menular. Kalau penyakit tidak menular itu yang contohnya ya, ini seperti diabetes. Diabetes mellitus itu kan tidak menular, tidak ditularkan ke orang lain. Darah tinggi, hipertensi. Nah, seperti itu. Jadi penyakit tidak menular ini adalah penyakit yang kita dapatnya itu tidak dari orang lain, tidak dari individu lain, tapi bisa dari banyak hal, misalkan gaya hidup, seperti itu. Salah satunya kayak gitu. Oke, baik, itu memang berarti munculnya faktor-faktor lain selain orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya. Oke. Nah, berarti kalau ada seperti itu, Dok, ini berarti kita membahas lebih yang ke tidak menularnya gitu ya. Betul. Nah, penjelasan tentang berarti kalau penyakit yang tidak menular ini adalah ya tadi sudah dijelaskan belum ya? Yang tidak dari orang gitu ya. Tidak ditularkan dari orang lain. Dari orang lain. Kita juga tidak menularkan ke orang lain. Itu penjelasan jabarannya tentang penyakit tidak menular. Nah, kaitannya berarti tentang penyakit tidak menular ini kaitannya dengan, ada kaitannya pastinya dengan gerakan masyarakat sehat ya. Nah, ini seperti apa, boleh dijelaskan, Dok? Iya. Ini mungkin yang pertama kita bercerita tentang gerakan masyarakat sehat dulu mungkin ya. Ya, kalau gerakan masyarakat sehat dulu mungkin yang lebih enak menjelaskan ini Mas Angga. Oke. Oh, Mas ya, bukan Pak ya? Mas, masih muda ini. Oh gitu, Ya. Karin juga. Rin? Iya. Oh iya, Karin. Jadi lebih kayak gitu. Jadi Okay. nanti mungkin dari Germas lah, dari gerakan masyarakat sehat nanti saya akan menjelaskan bagaimana kaitannya dengan penyakit tidak menularnya. Oke, germasnya dulu yang harus dipahami gitu ya, Dok ya. Nah, ini kita ngobrol dong dengan Mas Angga. Silakan Mas Angga, tentang gerakan masyarakat hidup sehat gitu ya. Gerakan masyarakat sehat. Nah, kenapa kok disebut gerakan gitu ya? Jadi Germas itu singkatannya saya
koreksi ya, mungkin gerakan masyarakat hidup sehat. Oh, ada hidupnya. Heeh. Oh, oke. Jadi Germas ini adalah sebuah movement dari pemerintah untuk mengupayakan agar masyarakat ini lebih meningkat itu perilaku hidup bersih dan sehatnya seperti itu. Karena penyakit-penyakit yang kita hadapi sekarang seperti diabetes, hipertensi, itu bisa juga disebabkan karena faktor gaya hidup masyarakat yang kurang sehat, seperti nyuwun sewu mungkin seperti kebiasaan merokok yang pertama, terus konsumsi kopi, alkohol, terus juga yang ada juga karena kurang gerak juga, kalau istilahnya sekarang mager ya. Mager. Iya. Mager itu juga berpotensi untuk terjadi penyakit seperti itu. Nah, sehingga kami berupaya untuk mengampanyekan Germas ini agar Germas ini menjadi sebuah kesadaran dari masyarakat gitu loh. Jadi biar nggak sakit, caranya gimana ya, Germas, ayo digiatkan Germasnya seperti itu. Oke. Nah, kegiatan-kegiatan Germas sendiri itu dokter, nanti kalau kita dan juga Mas Angga, kalau kita ngomongin tentang Germas gitu kan, ada beberapa poin tadi. Nah, sedangkan mengetahui dampak dari kalau kita nggak membudayakan pola hidup yang sehat itu tadi, sepertinya memang cukup berbahaya gitu ya. Nah, lantas apa yang bisa dilakukan untuk memulai Germas sendiri itu? Kalau untuk harus ada motivasi nggak sih? Karena kalau Karin katanya kalau lagi mager itu harus ada yang motivasi gitu. Ya, contohnya ayo kemana gitu ya Karin ya. Di mana nanti dibeliin ini baru dia akan gerak gitu ya kan. Jadi kalau bicara tentang Germas itu berarti kita juga bicara tentang perilaku ya. Jadi perilaku itu bisa dilakukan apabila ada dorongan. Dorongan ini bisa dari dalam, dorongan internal, juga bisa dari eksternal. Nah, contohnya kalau misalkan kayak internal itu datang dari diri sendiri. Jadi ada kayak brainstorming dari diri sendiri. Jadi misalkan kepengen diet ya, nyun saya kok gendutan ya. Jadi saya ya, ini lagi kebanyakan mager selama ada COVID ini ya. Jadi begini. Terus pengen diet nih. Nah, jadi motivasinya supaya nggak gemuk lagi ya diet. Gitu. Nah, itu udah diet 3 hari tapi akhirnya gagal. Itu banyak digodain sama anak-anak ini. Akhirnya gagal. Terus kayak misalkan mager, kalau mager itu kan ya motivasinya biasanya kalau supaya badan nggak sakit-sakit gimana ya gerak seperti itu. Terus biasanya kalau mungkin ada yang mungkin kaum milenial yang kalau sekarang istilahnya kaum rebahan, biasanya harus disuruh sama orang tua dulu, ayo keluar, ayo gitu. Atau biasanya mungkin yang punya pacar ya, mungkin diajak jalan-jalan sama pacarnya, langsung nggak usah mikir-mikir, yes ayo budal. Enggak, Karin belum punya pacar kok. Apalagi saya. Oke, baik. Nah, Dok, ini kan kalau ngomongin tentang Germas apa yang dijelaskan Mas Angga tadi begitu, Dokter. Nah, bagaimana dengan pola makan ya, gaya hidup, pola makan ini tadi kan kadang ada beberapa komponen makanan itu yang saya nggak tahu ini mengandung vitamin nggak sih? Ini sebetulnya bagus nggak sih untuk pola hidup sehat dalam bagi tubuh kita sendiri itu? Ini bagaimana terkait dengan hal ini, Dok? Jadi sebetulnya gerakan masyarakat hidup sehat ini banyak ya yang dilakukan tuh, selain makan tuh banyak. Tapi mungkin kita mulai dari yang awal aja, mungkin motivasinya ya. Pertama dari motivasi. Motivasi ini selain dari dalam diri, itu juga ada dari faktor eksternal. Nah, faktor eksternal ini contohnya ya dari penyakit-penyakit nih yang sekarang banyak. Salah satunya penyakit tidak menular ini. Mungkin saya mulai jelaskan dari situ ya. Kenapa sih kok kita itu juga harus memotivasi diri melalui penyakit itu gitu? Karena gini, semakin modern kita, makin tahun ke sini, tingkat kejadian penyakit tidak menular pada usia yang lebih muda itu makin besar. Kalau dulu kita itu mungkin yang bisa kena diabetes ya yang udah tua-tua gitu,
hipertensi itu kan udah normal kalau usianya memang sudah lanjut usia kayak gitu ya. Nah, makin ke sini ini usia itu semakin muda itu juga sudah banyak yang terkena penyakit tidak menular ini gitu. Selain usia yang makin ke sini semakin muda penderita penyakit tidak menular ini, ada juga mengenai kematian. Jadi penyakit-penyakit yang penyebab kematian yang tertinggi beberapa tahun terakhir itu adalah penyakit tidak menular. Kalau dulu kan mungkin TBC, kemudian diare. Nah, makin ke sini tuh makin penyakit yang tidak menular yang bisa menyebabkan kematian yang lebih tinggi dibandingkan penyakit menular. Contohnya stroke, jantung. Nah, seperti itu. Jadi, motivasi dari luar adanya pemahaman mengenai penyakit-penyakit yang dapat meningkatkan kematian, kecacatan. Kalau kita kan harusnya kan muda itu produktif ya, gitu. Tapi apabila sudah kena penyakit kan kita jadinya kurang produktif lagi. Nah, seperti itu juga harusnya menjadi motivasi dari kita untuk bagaimana caranya kita itu agar lebih sehat lagi. Berarti Germas ini memang bisa dibilang ini memang tidak ada batasan usia. Siapa sih yang mulai usia berapa sih harus melakukan pola atau gaya hidup sehat itu? Berarti mulai lahir pun sampai dewasa sampai tua pun juga semuanya harus, gitu. Terus mungkin itu motivasi dari luar ya berkaitan sama penyakit. Kemudian untuk apa saja sih yang bisa kita lakukan untuk Germas ini ya langkah-langkahnya. Yang pertama itu kita harus tadi beraktivitas fisik. Paling tidak itu aktivitas fisiknya berapa jam ya, Dok? Paling enggak sehari itu paling enggak ada setengah jam. Oh iya, benar-benar. Saya kemarin senam cuma 20 menit turun 1 kilo. Oh, itu airnya mungkin ya, keringat. Iya. Setelah itu saya makan naik lagi 1 kilo. Makan 1 piring padahal itu. Aduh. Gitu. Terus yang kedua. Tapi itu nggak perlu yang berat-berat ya aktivitas fisik ya, Dok ya? Enggak lah. Itu sebetulnya dikembalikan kepada tubuh kita ya. Kalau kita itu memang aktivitas fisiknya kurang, kita mulailah dengan yang ringan-ringan dulu, jalan seperti itu. Terus jangan langsung kita ini biasanya mager, tahu-tahu kita fitness terus yang angkat beban. Nah itu kan ya jadi harus disesuaikan dengan kita. Kalau memang kita terbiasa dengan aktivitas fisik, kita terbiasa nge-gym, terbiasa itu boleh yang berat-berat. Tapi kalau memang kita ini kurang aktivitas fisiknya, kayak di kantoran kan mungkin kita lebih sering duduk. Itu bisa dengan jalan, naik itu tangga misalkan ada gitu. Ini enggak sih maksudnya kalau aktivitas fisik itu harus yang bisa dilihat bahwa aktivitas fisik ini sudah cukup efektif bagi tubuh kita. Itu harus berkeringat atau yang seperti apa atau yang seperti apa sih, Dok? Karena kalau saya sih melakukan aktivitas fisik kadang di kantor pun ada jalan kemana-mana gitu ya, kadang nggak berkeringat kan, Dok ya, dan ternyata itu juga nggak ngaruh gitu loh ke berat badan gitu ya, tetap aja. Tapi waktu beneran olahraga yang sampai berkeringat itu akhirnya ngefek di berat badan, ternyata memang turun gitu. Itu dalam 1 hari maksudnya berat badannya. Kalau kalau kita berkeringat itu kan cairan di tubuh kita kan keluar air itu otomatis berat akan ada penyusutan. Tapi setelah kita mengkonsumsi minuman, makanan balik lagi ya. Makanya kalau aktivitas fisik itu yang pertama harus rutin dilakukan. Terus harus jadi gini, kalau kita olahraganya keras tapi makannya juga banyak, percuma dong ya. Itu bukan masuk Germas ya, Dok ya? Aduh, keliru. Makanya di Germas ada lagi selain aktivitas fisik itu harus juga menjaga pola makan. Jadi pola makan dengan gizi yang seimbang. Ya, apa saja sih pola makan gizi seimbang itu, Dok? Gimana, masih sama nggak sih, Mas Angga? Dari zaman saya dulu kecil kan ada lagunya kan itu ya, 4 sehat 5 sempurna itu. Atau sekarang udah bergeser ya fenomena itu? Kalau dulu itu zaman saya kecil, saya TK itu memang istilahnya gandrung ya, 4 sehat 5 sempurna sampai sekarang ya. Tapi sekarang dengan adanya penelitian, dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang ada sekarang,
geser istilahnya dengan namanya gizi seimbang. Oh, gizi seimbang. Oke. Seperti itu. Apa saja yang untuk gizi seimbang ini Mas Angga? Mungkin untuk kandungannya ya tetap sama, hampir sama seperti 4 jam sempurna ya, ya nasi, karbohidrat ya, jadi nggak harus nasi. Kemudian ada sumber vitamin, tentu sayur atau buah, terus juga sumber protein seperti daging, tahu tempe itu seperti itu, seperti itu. Oke. Susu itu masuk nggak sih sebetulnya di gizi seimbang? Itu termasuk protein ya. Kalau dia kan mungkin ada 2 ya, protein dan lemak ya. Kalau dulu kan kita 4 sehat, 5 sempurna ditambah susu ya. Sekarang sudah enggak lagi. Jadi misalkan kita 1 piring itu ya, 1 piring itu setengah dari piring itu adalah kandungannya itu vitamin, serat, lebih ke sayur dan buah. Sayur dan buah. Ya, jadi kalau kita separuhnya, bayangkan oke. itu 1 piring untuk separuhnya itu. Jadi 1 piring itu porsi kita makan 1 hari ya, misalkan ya. Jadi separuh dari porsi makan kita itu harusnya sayur dan buah. Sayur dan buah. Oke. Sayur dan buah. Kemudian untuk yang paling tidak seperempat atau sepertiganya itu Ya, bagian dari kecilnya, separuh bagiannya lagi itu lauknya itu kan lauk, dia oke. mengandung protein hewani, terus protein nabati, gitu, lemak. Nah, itu bisa salah satunya ya bisa susu itu kan ada kandungannya itu juga ya. Terus karbohidratnya itu baru paling tidak itu 2/3-nya. 2/3. Nah, jadi dari separuh itu ikut buah dan sayur ya. Separuhnya lagi ini Masih dibagi lagi itu dibagi ya. lagi. Sepertiga. Sepertiganya itu untuk yang protein dan lemak seperti itu. Terus karbonnya itu ya paling tidak 2/3-nya. Jadi memang istilahnya dari gambaran itu kita tuh disuruh atau disarankan untuk lebih banyak mengkonsumsi buah dan sayur. Kalau zaman dulu kan kita yang dipentingkan kalau nggak makan nasi ada susu. Nggak kenyang ya kalau nggak gitu. makan nasi. Iya. Terus harus ada susu. Nah, sekarang itu dulu kan mungkin sayur tuh porsinya sedikit ya dulu ya, hanya nasinya untuk yang banyak. Nasinya banyak. Nah ya, yang sekarang ini yang disarankan adalah lebih banyak buah dan sayur gitu, karena kan ya itu tadi kaitannya itu dengan lebih ke penyakit tidak menular ini sih lebih. Nah gitu, jadi penyakit kalau kita salah satunya mungkin obesitas, nah itu juga jadi lebih banyak makan buah dan sayur. Jadi kalau porsi makan seperti itu ya kalau untuk makanan ya. Berarti kalau ada yang bilang diet karbo nggak makan nasi itu salah ya. Sebetulnya malah justru bikin lemes di badan ya. Iya, karbohidrat tetap harus ada ya. Iya, meskipun misalnya porsinya kecil tetap harus ada. Itu lebih dalam satu hari iya. itu ya. Kalau yang diet yang istilahnya itu kan di luar jalur gizi ya, gizi ya, seperti itu. Tapi itu ditambah aktivitas fisik. Aktivitas fisik. Iya, seperti itu. Jadi nggak numpuk gitu ya. Iya. Oke deh, baik, dapat ilmu lagi kan ya hari ini ya. Jadi kalau pagi hari ini sudah sarapan nasi, berarti nanti jangan makan nasi lagi kan sudah. Jadi nanti boleh dilanjutkan buah, sayur. Buah, sayur, lemak boleh ya, susu masih boleh ya dok ya? Boleh, tapi jumlahnya memang tidak banyak. Jangan ya, terlalu porsinya banyak dalam satu hari itu. Oke, baik. Nah sahabat masih penasaran, masih ada pola gerbas lainnya juga yang nanti akan dijelaskan oleh narasumber kita bersama dengan Mas Angga dan juga Dr. Ayunda. Anda yang ingin bergabung silakan, saya buka untuk line telepon di 031-896-1514 atau WA di 0821-326-4109. Yang lagi nonton di YouTube Suara Sidoarjo Live, boleh komentar juga di kolom chat ya, atau yang lagi nonton juga di Facebook ataupun Twitter Suara Sidoarjo, DM atau inbox aja ya. Nanti saya dibantu oleh Karin untuk membacakan pertanyaan dari Anda ya. Saya jeda dulu sebentar untuk beberapa informasi yang akan lewat. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Sahabat, kita tahu bahwa merokok dapat mengganggu kesehatan, apalagi rokok ilegal. Ciri-ciri rokok ilegal yaitu rokok yang beredar di pasaran tanpa pita cukai, memakai pita cukai palsu, memakai pita cukai bekas, atau rokok yang memakai pita cukai yang salah peruntukan.
Dengan harga jual yang murah, maka rokok ilegal pasti berdampak negatif, diantaranya meningkatkan jumlah perokok pemula dan juga berdampak pada penerimaan negara. Mari bersama-sama memberantas rokok ilegal. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Sidoarjo. Tisu, masker, hand sanitizer, apalagi ya? Situ mau kerja atau mau camping sih? Kayak mau naik gunung aja. Hello, selama ini kemana aja? Ini yang perlu disiapin buat adaptasi kebiasaan baru alias new normal. Sekarang ini kita kudu dan harus terbiasa dengan kebiasaan hidup sehat, bersih, sesuai protokol kesehatan. Saat ini kita dalam perubahan pola hidup dalam situasi pandemi COVID-19. Jadi kita perlu melaksanakan adaptasi kebiasaan baru atau protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Jangan lupa pakai masker, tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Sediakan hand sanitizer kemana-mana. Kalau flu, di rumah saja. Nggak perlu bersalaman, say hello saja. Kalau nyampe di rumah, langsung mandi. Gunakan uang elektronik. Kalau naik kendaraan umum, jaga jarak. Balita atau lansia, di rumah saja. Ayo menuju new normal dengan melaksanakan protokol kesehatan dan menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Hei, udah jam berapa nih? Kebiasaan telat juga masuk new normal ya? Ada yang kurang satu, uang sakunya belum. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Waduh, alon-alon ta, Cak. Mlaku kok nabrak-nabrak. Sorry, Arep ngabari, ngurus dokumen kependudukan dan pencatatan sipil tambah gampang. Temen ta, ojo mbojo. Asli. Semua produk layanan yang dikeluarkan oleh Dispenduk Capil Sidoarjo sudah ada tanda tangan elektronik dan bisa dicek keabsahannya dengan scan barcode. Ada fasilitas jemput bola disabilitas program DILAN, Difabel, ODGJ atau lansia. Jadi untuk lansia atau difabel bisa mengajukan perekaman EKTP ke Dispenduk Capil Sidoarjo melalui kelurahan, desa atau kecamatan. Untuk perekaman KTP elektronik, cetak KK, KTPL dan surat keterangan pindah bisa langsung dilakukan di 18 kecamatan atau langsung ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sidoarjo setelah dapat nomor antrian. Untuk memperoleh KIA, cukup melampirkan fotokopi akte kelahiran, KTP dan KK untuk anak usia 5-17 tahun dan melampirkan foto warna ukuran 3x4 dan untuk anak usia 0-5 tahun tidak usah melampirkan foto dan berhak mendapatkan paket layanan akte kelahiran atau KK-nya. Kritik, aduan atau saran langsung ke helpdesk3515@gmail.com atau ke website dispendukcapil.sidoarjokap.go.id atau bisa di Facebook Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, Instagram Dispenduk Capil Sidoarjo atau Twitter di Dukcapil SDA. Jangan lupa tulis identitas Anda dengan lengkap. Iyo tibanya gak ruwet. Gampang kan? Ya wis, muli yo. Lo kok diusir? Ape umbah-umbah, helm tak umbah. Kita semua pasti ingin semuanya balik normal. Bukan cuma sekedar new normal, apalagi balik lagi ke PSBB. Cepat atau tidaknya sangat tergantung pada tiap warga Sidoarjo. Jadi, selalu dan tetap ikuti aturan dan protokol kesehatan. Seperti pesan dari Hudiono, PJ Bupati Sidoarjo. Saya mengharapkan dan menghimbau kepada masyarakat Sidoarjo, saat ini kita sedang fokus untuk antisipasi pencegahan COVID-19. Ingat tetap menjaga protokol kesehatan. Sidoarjo hebat, baik, berkualitas, cepat, dan terengginas. Warga Sidoarjo, jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan agar Sidoarjo segera normal dan kita semuanya balik dan bisa beraktivitas dengan tenang, lebih sehat. Pesan ini disampaikan oleh pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan Radio Suara Sidoarjo. Saya warga Jatim, Piu dari Padi Reborn, memakai masker. Memakai masker melindungi kita dari risiko penularan COVID-19 hingga 75%. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku. Jatim tangguh. Dan ternyata cinta. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
Sahabat, air adalah 2/3 dari komponen penyusun tubuh kita. Pilihlah air yang bukan hanya untuk melepas dahaga, tapi punya nilai lebih. Nah, untuk sehari-hari, pilihlah air mineral Santri, produksi Kopondren Sidogiri Pasuruan. Air mineral Santri tidak hanya menyehatkan, tapi juga ikut mengembangkan perekonomian umat. Air mineral Santri bisa Anda dapatkan ya di kemasan 120 ml, ada yang 240, 330, ada yang 600, juga 1500 ml dan kemasan galon. Nah, untuk info lengkap dan pemesanannya bisa hubungi Ustadz Muhammad Segar, CV Lantabur Sidoarjo. Teleponnya 0821 3404 0289. Distributor air mineral Santri wilayah Sidoarjo ada di Jalan Sawo RT 03 RW 01 Plumbungan Sukodono Sidoarjo. Air minum ya Santri. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Ya, sahabat, kita masih di program Dialog Kesehatan. Dan kita masih berbincang ya dengan narasumber kita dari Puskesmas Urang Agung. Ada Dr. Ayunda Maharani dan Mas Angga Satria Prayogo SKM. Nah, ini sebelum dilanjutkan ya, saya bagi waktu dulu ke redaksi ya, Karin. Iya, jadi ini sudah ada 3 pertanyaan yang masuk ya. Yang pertama dari Ibu Hani di Sidoarjo. Sebentar. Ya, Bu Hani di Sidoarjo ya. Iya. Oke. Kalau di dalam kondisi COVID-19 seperti saat ini, saya rasa lebih baik berolahraga hanya di sekitaran rumah saja. Memang di satu sisi kita tetap harus menerapkan pola hidup sehat, mulai dari pola makan, tidur, menjaga kebersihan badan, dan juga berolahraga. Tapi di sisi lain, mengingat katanya penyebaran COVID-19 bisa melalui udara penyebarannya, makanya lebih baik dilakukan di sekitaran rumah saja yang minim orang-orang. Kemudian yang kedua dari Adelina di Gedangan. Dok, saya mau bertanya, kenapa sih penting sekali bagi orang-orang yang memiliki diabetes menjadi aktif secara fisik, dan apakah yang menjaga pola makan orang diabetes ini sama seperti orang biasa atau orang normal? Oke, dulu ya. Yang sudah bergabung ada Bu Hani di Sidoarjo. Olahraga di rumah aja gimana menurut Mas Angga dan Dokter Dokter Ayunda? Gimana Mas Angga? Kalau menurut Mas Angga gimana? Jadi kalau menurut kami, kalau untuk dalam kondisi pandemi ini mungkin yang lebih aman ya itu aktivitasnya di rumah saja, itu lebih baik. Memang benar gitu ya. Terus? Tapi kita luruskan ya, untuk aktivitas fisik ini tidak melulu harus olahraga ya. Juga bisa dengan kegiatan-kegiatan sedentari lainnya seperti nyapu, ngepel, cuci piring. Jadi kegiatan-kegiatan harian di rumah itu juga hitungan aktivitas fisik. Pokoknya intinya aktivitas fisik ini bergerak gitu. Seperti itu. Jadi kalau semisal kepingin goes ya monggo, tapi ya tetap protokolnya maskeran seperti itu. Oke. Baik, ada yang ditambahkan mungkin Dokter Ayunda? Iya, mungkin sepakat ya dengan Mas Angga. Memang pandemi COVID ini secara tidak langsung membatasi gerak kita. Salah satunya untuk berolahraga. Tapi seandainya ada di lingkungan yang terbuka, misalkan itu masih boleh, tapi ya tetap ada kita harus tetap menerapkan protokol kesehatan seperti menjaga jarak. Jadi kalau misalkan kita ingin goes kan itu nggak di sekitar rumah aja kan mungkin muter-muter juga. Tapi kalau ke mana yang itu boleh, masih boleh. Tapi ya itu tetap protokol, kita nggak boleh berkerumun seperti itu. Kemudian kalau kita mau jalan sehat itu boleh di lingkungan yang terbuka itu masih boleh, tapi ya itu tadi tetap harus ada protokol kesehatannya. Kita harus tetap menjaga jarak, memakai masker. Nah, seperti itu. Tapi memang paling baik ya di rumah aja sih kalau memang bisa. Kalau memang rumahnya ya memungkinkan ya sekitar rumah. Tapi kalau lingkungan rumahnya juga padat penduduk gitu, itu kan rumahnya berjajar-jajar, padat penduduk, itu kan juga sebetulnya sama saja. Tapi ya itu tadi aktivitas fisik ini tidak melulu olahraga, tapi aktivitas fisik yang lain. Ya misalkan ya itu tadi kegiatan di rumah ibu-ibu itu kan mungkin ya itu juga salah satu. Saya aja nggak banyak kegiatan, cuma di dapur masak gitu ya udah berkeringat gitu ya Dok. Padas soalnya. Oke, baik. Nah ini tadi terus yang kedua dari Mbak Adelina di Gedangan ya Dok, tentang diabetes tuh gimana Rin tadi pertanyaannya? Diabetes
Kenapa penting sekali bagi orang-orang yang memiliki diabetes menjadi aktif secara fisik? Harus aktif fisik gitu ya. Dan untuk menjaga Terus, pola makannya itu apa orang diabetes menjaga pola makannya sama seperti orang biasa atau orang normal. Oke, diabetes ya, Dok. Terima kasih nih Mbak Adelina ya di Gedangan. Jadi kita balik aja ya. Aktif secara fisik ini tidak harus pada orang dengan penyakit diabetes mellitus. Oke. Gitu. Jadi semua orang memang seperti tadi ya, gerakan masyarakat hidup sehat, kita juga tetap harus beraktivitas fisik. Nah, itu. Jadi semuanya tidak harus yang diabetes. Nah, jika orang sehat saja agar tetap menjaga kesehatan itu tetap harus beraktivitas fisik minimal 30 menit. Apalagi yang memiliki penyakit tidak menular. Salah satunya diabetes ini gitu. Kemudian jadi itu tadi ya, tetap harus secara aktif secara fisik itu untuk apa? Untuk menjaga kesehatan dan kebugaran. Karena kalau kita itu gerak aktivitas fisik ini sangat minimal, otomatis tubuh kita ini tidak termotivasi untuk lebih sehat lagi, karena apa? Kalorinya itu juga akhirnya kan tidak terbakar. Itu juga dapat menyebabkan penyakit-penyakit tidak menular yang lain. Sementara orang diabetes ini kan rawan. Rawannya kenapa? Jadi diabetes ini itu kandungan gula di dalam darah ini terlalu banyak. Kalau misalkan tidak diimbangi dengan aktivitas fisik, pola makan, mengkonsumsi obat-obatan yang dari dokter, itu ditakutkan tumpukan gula tadi itu dapat merusak banyak hal ya, bisa mata, organ mata, kemudian syaraf-syaraf. Nah, jadi aktivitas fisik itu salah satunya cara untuk melatih tubuh kita untuk terus produktif ya, gerak gitu. Karena kalau kita itu terus mager ya, kayak kita contohnya mager kan lama-lama kan juga kayaknya pinggang nih sakit ya kalau lamaan duduk. Nah, itu jadi kaku otot kita. Nah, seperti itu. Jadi itu semuanya, tidak hanya yang punya penyakit diabetes mellitus, tapi semuanya tetap harus aktif secara fisik. Secara fisik. Ya. Kemudian untuk yang kedua, menjaga makanan, pola makan. Memang pola makannya ini tidak seperti orang normal ya. Kalau orang normal ini kita masih mengkonsumsi gula, itu kadang-kadang kita kalau mikir nih orang normal boleh aja nih kita minum yang manis-manis, makannya tidak dibatasi gitu. Tapi lagi-lagi kita kembali ke gerakan masyarakat hidup sehat, Germas, kita kan tetap ada pola makan sebetulnya kan ya. Kayak itu tadi, banyak sayur, mengurangi karbohidratnya juga nggak banyak, seperti itu. Itu juga sama sebetulnya dengan penyakit-penyakit pasien-pasien yang punya penyakit diabetes. Cuman bedanya apa? Kita lihat dari kadar gulanya. Kalau kadar gulanya terlalu tinggi, maka kan mau tidak mau makanan yang manis itu juga harus dibatasi, seperti itu. Jadi bedanya itu sih. Jadi memang berbeda pola makannya. Jadi porsinya berbeda. Terus lebih diatur jamnya. Terus kandungannya juga berbeda. Tidak bisa kayak orang biasa, aku makan apa aja gitu ya, enggak bisa. Karena itu nanti akan berpengaruh dengan jumlah gula yang ada di tubuh pasien tersebut gitu. Karena semua makanan yang kita makan itu nanti akan diubah menjadi glukosa di dalam darah. Nah, itu. Jadi kalau pasien yang diabetes ini tidak membatasi, ditakutkan gulanya juga mungkin akan tinggi. Nah, seperti itu sih. Baik. Kemudian kalau boleh ini ya, Mbak ya. Jadi bagi pasien-pasien yang punya penyakit tidak menular ini, atau mungkin keluarganya, orang tuanya ada yang memiliki penyakit tidak menular, contohnya hipertensi, darah tinggi, maka keturunannya itu resikonya lebih tinggi dibandingkan yang tidak ada, orang tuanya tidak memiliki penyakit darah tinggi, hipertensi atau darah tinggi, diabetes ya. Jadi
resiko bagi anak yang orang tuanya diabetes itu lebih tinggi terkena diabetes dibandingkan yang mereka tidak ada, orang tuanya tidak diabetes, seperti itu. Nah, kemudian bagaimana sih caranya biar kita ini jangan sampai pada saat kita muda, kalau orang tua kita kan mungkin waktu usianya sudah lanjut baru terkena. Nah, mungkin karena pola hidup zaman modern ini ya, ditambah kita juga sekarang geraknya enggak seberapa banyak makanan-makanan yang apa istilahnya junk food kayak gitu. Yang pertama kita harus cek, ini termasuk Mbak Lina tadi ya, untuk orang tuanya yang punya diabetes mungkin cek kesehatan itu secara berkala. Jadi kalau berapa kali dalam kurun waktu berapa itu, Dok? Ya, jadi paling tidak 1 bulan sekali itu harus kontrol ya, itu berlaku kayak untuk general semuanya. check up gitu kah? Beda ya? Ya, kalau general check up biasanya sih setahun sekali cukup sekali ya. Tapi kalau bagi pasien-pasien ini paling tidak setiap bulan itu mereka mengecek minimal 3 bulan. 3 bulan ya. Iya, kalau bagus sih setiap bulan. Jadi kadar gulanya berapa, terus tensinya berapa, itu jadi cek kesehatan secara berkala, termasuk bagi yang resikonya tinggi kayak obes gitu ya, itu kan resiko juga tinggi, misalkan bisa darah tinggi, bisa mungkin dia juga obesitas ini kan bisa mengarah ke diabetes juga. Diabetes, ya. Nah itu juga harus dicek secara berkala. Yeah. Kemudian yang kedua merokok. Kalau bisa ini, kalau bisa ini enggak merokok ini ya. Jadi termasuk asap rokok. Nah itu. Jadi kita yang terpapar asap rokok setiap hari itu ya. Iya, itu sama. Yang merokok dan yang tidak merokok tapi terpapar itu sebenarnya resikonya sama. Jadi aja. Jadi nyahkan asap rokok terus jadi daripada cuma terkena paparan ya udah ngerokok aja sekalian. Enggak gitu ya. Itu dibalik gitu ya cara berpikirnya, jadinya nggak boleh. Sekalian aja gitu ya. Nggak boleh ya. Nggak boleh. Ya, terus itu yang kedua. Yang ketiga rajin berolahraga. Jadi aktivitas fisik tadi ya. Kemudian yang keempat ini istirahat. Istirahat harus cukup. Gitu. Jadi bukan terus istirahat terus ya. Mentang-mentang kita WFH nih ya. Di rumah aja gitu. Terus kaumnya ikut kaum rebahan tiduran aja ya, enggak ya. Jadi istirahat harus cukup. Kemudian yang kelima kita harus mengelola stres kita. Nah, itu adalah cara-cara agar kita ini preventif ya, cara mencegah agar kita ini jatuh kepada menderita penyakit tidak menular. Ini salah satu program dari Germas juga. Itu singkatannya cerdik. Jadi ada 5. Bagian dari Germas itu ada cerdik itu ada tadi ya. Khusus untuk yang penyakit tidak menular kan. Sekarang kan kita berkaitan sama penyakit tidak menular. Seperti itu. Baik. Iya, sahabat Suara Sidoarjo, sudah di menit ke-46 ya. Ini sebelum saya jeda, saya ke pertanyaan lagi deh, Karin. Ya, ini ada pertanyaan terakhir yang masuk dari Twitter Suara Sidoarjo dari Raffi L. Lintang. Raffi R. Lintang. Iya. Germas sepertinya agak susah diterapkan tidak di semua tempat. Karena jika kita mengetahui lebih lanjut, masih banyak sekali masyarakat yang lokasi tempat tinggalnya itu dekat dengan TPS, pabrik, dan juga sungai. Dan di situ saya rasa memang mereka berusaha untuk menerapkan Germas, tapi lingkungan tidak mendukung. Ada saran nggak sebenarnya apa yang harus dilakukan oleh orang-orang yang lokasi tempat tinggalnya di wilayah seperti itu, biar tetap bisa menerapkan Germas di kehidupan sehari-harinya? Bagus ya pertanyaannya. Nanti akan dijawab ya Mas atau Mbak ini Raffi ya yang sudah gabung. Saya jeda dulu sebentar untuk beberapa informasi yang akan lewat. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denny Caknan menghimbau untuk seluruh masyarakat Jawa Timur agar tidak tertular oleh COVID-19, maka kita harus menaati protokol kesehatan yang berlaku. Khususnya memakai masker, jika berpergian menjaga jarak minimal 1 meter, dan tentunya harus didukung dengan olahraga. Jatim bermasker, Jatim sehat.
Semakin hari kebutuhan pokok semakin naik. Ada apa sih Pak? Kok dari tadi ngomel sendiri? Saya bingung, kebutuhan keluarga semakin banyak. Anak pertama mau masuk kuliah. Rencana saya mau tak nikahkan supaya suaminya yang menafkahi. Anaknya usia berapa? 18 tahun. Istri nggak ikut KB. Padahal anak kami udah 3. Aduh, bingung. Gak usah bingung, konsultasikan saja ke ahlinya. Bapak ini gimana? Penghasilan saja menurun, gimana bisa bayarnya? Tempatnya juga pasti jauh. Tenang Pak, zaman sekarang serba mudah. Konsultasi dapat dilakukan secara online. Cukup klik www.siapbahagia.com dari HP. Di sana ada layanan konsultasi keluarga gratis. Ditangani konselor profesional. Ada psikolog, dokter, ataupun bidan yang siap menjawab pertanyaan kita. Gratis? Nah, ini cocok. Kunjungi www.siapbahagia.com, layanan konsultasi keluarga terpercaya dan gratis. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan BKKBN Provinsi Jawa Timur. Wah, habis makan, merokok dulu ah. Ih, asap apa sih nih, ganggu banget. Mas, kesini sebentar bisa? Ya Mbak. Asap apa sih nih Mas? Dari dapur restoran bukan sih? Oh bukan Mbak, itu di meja 13 ada yang merokok. Oh, Mas, kalau minta tolong kasih tahu bisa nggak ya Mas? Kalau asap rokoknya mengganggu? Ya Mbak, bisa. Saya kasih tahu sekarang. Makasih ya Mas. Mas, maaf Mas. Oh ya, ada apa? Maaf Mas, asap rokoknya mengganggu pengunjung restoran yang lain. Oh iya Mas, saya matikan rokoknya sekarang. Maaf ya Mas. Iya, terima kasih Mas. Ingat, jangan merokok di tempat umum. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Pilgub bermartabat, Sidoarjo hebat. Sidoarjo, yuk podo semangat. Kita sambut pilkada serentak. Ajak sanak saudara memberikan suara untuk masa depan Sidoarjo. Ojo lali hari Rabu 9 Desember 2020. Rame-rame ke TPS kita nyoblos. Yuk warga Sidoarjo, pakai hak pilih kita untuk milih bupati dan wakilnya. Sukseskan pilgub langsung, umum bebas rahasia, jujur adil serta bermartabat. Yuk warga Sidoarjo, pakai hak pilih kita untuk milih bupati dan wakilnya. Sukseskan pilgub langsung, umum bebas rahasia, jujur adil serta bermartabat. Pilgub bermartabat, Sidoarjo hebat. Pilgub bermartabat, Sidoarjo hebat. Sukseskan Pilgub Sidoarjo 2020. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Sahabat Suara Sidoarjo, Anda bisa ikuti debat publik calon Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo tahun 2020 dengan tema meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan kepada masyarakat. Selasa hari ini, sahabat, tepatnya malam nanti jam 7 sampai jam 9 malam. Dengar dan lihat live di YouTube Suara Sidoarjo Live, Facebook LPPL Radio Suara Sidoarjo, Twitter di @susi_visual, dan juga di streaming www.suarasidoarjo.id. Debat publik calon Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo tahun 2020, persembahan Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Sidoarjo. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Ya, sahabat, kita masih berbincang di program Dialog Kesehatan kerjasama Suara Sidoarjo dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Masih bersama Dr. Ayunda dan Mas Angga dari Puskesmas Urangagung. Nah, tadi ada yang sudah bergabung dengan kita ya, dari Mas Raffi atau Mbak Raffi ini tadi. Oh, Mbak Mbak Raffi Lintak. Tentang germas ini yang rasanya tidak bisa diterapkan di semua tempat gitu ya, mengingat beberapa lokasi masyarakat kita mungkin tempat tinggalnya masih belum mendukung untuk kita berpola hidup germas gitu.
Ini gimana kalau ada wacana terkait kondisi yang seperti ini, sebetulnya apa yang harus kita lakukan gitu Mas Angga? Jadi menjawab dari Mbak Raffi Erlintang ya. Jadi kami luruskan, untuk germas ini tidak melulu harus di rumah ya. Germas ini bisa dilakukan anytime and anywhere ya. Jadi bisa kapan saja dan di mana saja. Jadi kalau semisal kondisi lingkungan rumah mungkin kurang mendukung ya mungkin bisa dilakukan di tempat umum, mungkin seperti waktu jalan-jalan ke pasar. Kalau ke pasar ya mungkin kurangi penggunaan sepeda motor ya kalau semisal jaraknya dekat seperti itu. Terus kalau semisal mau berangkat kerja misalkan ya, kalau sekiranya jaraknya ya lumayan dekat ya, kalau bisa ya naik sepeda atau jalan kaki, pokoknya kurangi penggunaan kendaraan bermotor seperti itu. Terus kemudian kalau di tempat kerja, germas ini bisa dilakukan caranya mungkin kita bisa sempatkan mungkin sekitar ya 10-15 menit lah untuk peregangan sebentar. Kan kalau di tempat kerja kan kalau duduk gini kan rasanya gimana gitu ya. Jadi mungkin ya bisa berdiri sebentar, terus bisa sambil gerak. Itu kalau di YouTube itu sudah banyak tutorialnya, mungkin monggo jenengan bisa terapkan seperti itu. Ya. Ada yang tambahkan mungkin Dokter Ayunda? Ya. Kalau ini tadi kan mengenai lingkungan yang kurang mendukung ya, salah satunya yang dekat dengan TPS atau sungai gitu ya. Jadi gerakan masyarakat ini sebetulnya bisa kita mulai dari lingkungan yang paling kecil, yaitu dari keluarga kita. Kalau yang sekarang yang fokus dari germas ini kan ada 3 ya. 3 ini yang pertama adalah aktivitas fisik, lebih banyak mengkonsumsi sayur dan buah-buahan sebagai salah satu pola makan ya, itu lebih banyak mengkonsumsi sayur dan buah-buahan. Kemudian yang ketiga untuk cek kesehatan secara rutin. Ini sebetulnya tidak perlu tidak berkaitan ya mungkin dengan lingkungan rumah tadi untuk germas, fokus germas 3 ini. Contohnya aktivitas fisik. Aktivitas fisik sama tadi yang disampaikan Mas Angga itu kan tidak harus olahraga ya. Kayak tadi misalkan ke pasar dengan lebih memilih untuk berjalan kaki atau menggunakan sepeda. Itu lebih sehat dibandingkan naik motor, misalnya seperti itu ya. Kemudian makan buah. Makan buah ini bisa kita beli mungkin buah-buahan yang mungkin sekarang lagi musim, itu kan harganya kan mungkin lebih murah ya, kayak gitu. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga, cek secara berkala ini bisa di fasilitas kesehatan yang terdekat gitu. Apabila berkaitan dengan tingkat ekonomi, itu kan seperti di puskesmas itu kan masih tidak ada biayanya, masih gratis juga, masih bisa jadi lebih tapi tetap kita harus cek. Nah, kemudian apabila di keluarga kecil kita itu germas ini sudah kita terapkan, baru mungkin kita bisa, ini yang ada kaitannya dengan lingkungan rumah. Karena begini, lingkungan rumah itu adalah kaitan dengan tetangga-tetangga ya. Jadi kita harus menginisiasi mungkin ya, lebih memotivasi tetangga-tetangga bagaimana menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Seperti itu. Nah, tapi germas ya itu tadi kita lakukan dulu di lingkungan yang terkecil, yaitu keluarga kita. Apabila kita sudah melakukannya, kita itu mencoba untuk mengajak tetangga lain dengan bagaimana caranya menjaga lingkungan itu biar sehat, seperti itu. Kalau lingkungan yang kita juga tidak bisa ya, misalkan ini rumahnya dekat tempat pembuangan sampah, banyak polusi ya, seperti itu ya. Ya itu memang ada hal-hal yang memang kita tidak bisa kendalikan sendiri gitu. Tetapi kita mulai aja deh dari diri kita sendiri, keluarga kita, seperti itu. Kalau itu mungkin nanti perlu bantuan dengan pemerintah kan, itu kan kaitannya pemerintah wilayah, seperti itu. Nah, itu nanti puskesmas juga bisa sebagai salah satu perannya gitu untuk bagaimana caranya agar lingkungan wilayah kerja kami, wilayah kerja puskesmas itu juga bisa sehat. Itu salah satunya peran di situ. Nah, kalau ngomongin wah ini tidak terasa waktu saya sudah habis. Terakhir ya mungkin ini pertanyaan saya, Dok. Dari puskesmas sendiri sebetulnya itu apakah juga ada program untuk germas ini?
Ada program apa? Apakah sosialisasi atau apa gitu? Iya. Kalau program jelas ada ya, cuman mungkin karena kemarin ini kita pandemi, kita lebih berfokus kepada bagaimana caranya kita ini meminimalisir efek dari pandemi COVID ini gitu. Jadi kegiatan-kegiatan yang biasa kita lakukan di luar itu juga terkurangi. Gitu, karena kan ya itu tadi kan kita kan banyak yang bekerja dari rumah ya, jadi terus kegiatan di luar juga kita kurangi, kegiatan mengumpulkan masyarakat itu juga kita kurangi, tapi sebelumnya ada kegiatan yang germas ini, sosialisasi, kemudian salah satunya dengan cek kesehatan secara berkala. Ini kan salah satu dari germas ini ada cek kesehatan secara berkala. Kami ada namanya seperti posyandu, tapi khusus untuk penyakit-penyakit yang tidak menular. Dan kita datang ke desa-desa. Jadi kami lebih datang ke desa agar masyarakat itu tidak jauh, mungkin jauh ke puskesmas kita datangi, cek kesehatan. Nah, jadi agar masyarakat ini lebih mudah untuk menjangkau ya fasilitas kesehatan seperti itu salah satunya. Cek kesehatan. Nah, terus kemudian ada tambahan? Mas Angga. Nanti bisa di akhir-akhir aja. Ini sudah akhir ini Mas Angga, waktu saya tinggal 1 menit. Karena kan Mas Angga ini kan di puskesmas ini bagian promosi kesehatan. Nah, jadi promkesnya ya. Ini lebih tugasnya Mas Angga kalau ini. Ngapain aja nih Mas, apa yang sudah dilakukan nih? Kalau kita setiap selalu keliling ke desa-desa ya untuk kampanye germas. Jadi itu sudah agenda rutin itu sudah. Sebulan sekali ya? Dalam? Sebulan sekali ya? Untuk keliling itu? Kondisional, kita bisa setiap hari keliling bisa. Gitu. Kita ya tergantung sikon juga sih. Seperti itu. Terus juga kita optimalisasi media sosial yang kita punya. Jadi mungkin pendengar bisa follow Instagram kami @puskesmasorangagung karena di sana @puskesmasorangagung. Gandeng semua ya itu ya? Gandeng semua. Jadi nanti pesan-pesan kesehatan nanti kita sampaikan di sana. Seperti itu. Terus juga bisa Facebook kita di Puskesmas Urangagung juga namanya. Puskesmas Urangagung. Kayaknya saya udah follow ya. Deh. Baik, ternyata waktu kita sudah habis untuk perbincangan pagi ini. Mungkin ada pesannya terakhir, mungkin ada yang disampaikan lagi atau sudah cukup? Kalau untuk pesannya mungkin kalau boleh izin saya pantun boleh? Boleh. Oh ini silakan Mas. Boleh, siapa tahu pantunnya bisa saya pakai nanti waktu MC. Silakan Mas. Pantunnya sederhana kok. Iya. Jalan-jalan ke Banyumas bareng keluarga tentu enak rasanya. Ayo kita sama-sama laksanakan germas agar kita semua sehat sentosa. Tepuk tangan dulu dong semuanya. Terima kasih Mas Angga, Dr. Ayunda, terima kasih atas waktu dan sharingnya ini. Mudah-mudahan memotivasi, terutama saya, memotivasi banget. Ya, dan mudah-mudahan bermanfaat ya untuk semua sahabat Suara Sidoarjo. Sampai jumpa lagi Dok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.